Ya tadi kita udah ngomong tentang waspada. Waspada. Berarti kita kalau waspada itu berarti kita bicara tentang diri kita sendiri. Untuk mewaspadai diri kita sendiri, punya niatan-niatan jahat nggak waktu kita punya kerjaan? Dan Waktu kita mendapatkan jabatan, kita mesti waspada. Niatan aku jahat atau enggak? Nah, ternyata udah warningnya itu dari dalam diri kita sendiri ya Pak. iya, Ya? tapi dan aku tadi seneng juga sih pada waktu Pak Kris bilang korupsi itu dari bahasa Latinnya itu sebenarnya artinya itu pembusukan. Ya, Pak. Pembusukan. Dan tanpa kita sadari sebetulnya kalau bisa dibahasakan gitu, korupsi itu jangan panggil koruptor berarti ya. Orang yang busuk gitu. Gimana Pak? Busuker. Busuker. Oh, Facebooker kayaknya. Busuker sekali. Ya orang-orang yang busuk gitu kan. Waduh. Nah biasanya kalau pembusukan itu kan merambat Sudah ya bisa Pak, ya. dipakai kan isinya ya. Iya. Dan itu merambat karena kalau misalnya ada daging yang busuk kita biarin itu kan merambat kemana-kemana gitu. Ya, betul, Nah, harus dilakukan tindakan yang tegas untuk motong itu. Salah gitu. satunya mengubah kata, bukan koruptor tapi busuker. Ada aja nih busuker sih apalagi nih ya kan. Tapi gini Pak Kris ngomong-ngomong gini Pak Kris. Pak Kris kan sebagai seorang pekerja ya, yang pernah sebagai seorang pekerja Yang punya posisi Iya, yang lumayan, yang cukup bagus gitu loh. Pernah nggak sih mengalami satu apa yang maksudnya satu momen, satu keadaan di mana wah ini kayaknya cuan nih ya kalau Bisa nih. ini bisa nih Nggak gitu. ketahuan Nggak nih. ketahuan nih. pernah nggak Pak? Ya, bukan pernah, memang kita mengalami dalam kehidupan pekerjaan kita. Kalau kita entah banyak segmen ya dalam pekerjaan itu ya. Kalau misalnya saya, ini contoh aja, misalnya saya mempunyai kewenangan untuk pengadaan barang atau apa gitu ya, barang. Katakanlah itu kewenangan saya. Nah kalau pengadaan itu kan ada aturan yang harus mainnya. kita birokrasinya ada kan, yaitu antara lain kita harus bisa tidak boleh menunjuk peraturannya, menunjuk si rekanan gitu langsung gitu. Supplier gitu. Atau supplier, kita harus mengadakan tender gitu. Ya. Nah di situ memang satu kesempatan buat kita itu terus lihat kalau si A, si B, si C, si D misalnya gitu lalu kayaknya D ini yang gue menangin deh walaupun harganya bagaimana ya kita itu kan satu hal yang ya ini yang penting saya ada keuntungan sama dia buat apa saya mau mesti ngambil yang ini murah ini tapi begitu gua nggak ada apa-apanya kan gitu itu godaan tapi kita mesti lihat bahwa kalau kita berbuat begitu bukan keuntungan buat kita, perusahaan kita juga kena karena uang perusahaan itu yang kita diberikan pada kita itu uang dari perusahaan kita bukannya uang dari dia. Ini satu contoh. Kalau sering saya jumpai gitu karena saya sudah niat bahwa saya sudah beruntung saya kerja, beruntung saya dapat posisi, beruntung saya dapat gaji, beruntung saya dapat fasilitas dari kantor itu sudah lumrah. Saya sudah dapat rumah, sudah tinggal di rumah. Katakanlah rumah instansi yang saya Tempat kalau kita lihat berkatnya sudah banyak sudah keuntung kita ngilang gitu jangan dah nggak kita ikut aturan aja dah biarpun betul-betul kita putuskan sesuatu kita ajukan kepada pimpinan itu enak atau kepada direksi itu enak gitu. Jarang orang yang begitu. memiliki sikap hati yang seperti ini. Ya, dan memang kesempatan itu saya kira selalu ada juga, nggak saya sendiri masih banyak. Cuma yang begituan biasanya bagi yang membudaya korupsi nggak bisa dipakai. Jadi nggak usah ditonjolkan itu harus hilang itu yang gitu. Saya mau bertanya sama Pak Kris, ini kenapa Pak Kris sampai mempunyai kayaknya komitmen gitu? Apakah ada latar belakang dari pendidikan keluarga atau? Ya, komitmen saya waktu saya dari kecil kan kita hidup di 3 zaman lah katakanlah. Zaman yang susah ya, zaman revolusi ya, umur saya masih SD kali gitu ya. Terus ya katakanlah pekerjaan orang tua ya dengan pekerjaannya dia itu
dia begitu setia sampai dia suatu saat dia pensiun dan dia memberikan kata kalian kalau kerja berapapun kalian itu berkah tuh segala macam gitu. Jadi saya pikir saya senang dia lihat dia pensiun dia tenang juga gitu. Saya mau seperti bapak saya gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang saya ingat selalu. Kita nggak perlu orang kaya belum tentu bahagia katakanlah gitu ya. Karena kalau udah kebanyakan kekayaannya malah pusing kan gitu. Katanya bingung ya, terus saya lihat gitu. Tapi coba-coba aja lah saya mau yang bagaimana orang tua tadi itu seperti dikatakan ya gitu. Jadi dari kalau dibilang dari rumah, setiap orang dari rumah itu sudah dibekali baik dari orang deso ya. Baik deso itu jangan diartikan apa, itu ada hal-hal yang murni, hati nurani ya yang keluar dia dari persawahan, dari mana, dari gunung mana. Bapaknya wis mangan orang mangan, wis kerja nanti ngumpul, kita bisa bahagia gitu. Itu kumpul aja bahagia. Nggak usah dikasih kekayaan, dia ngumpul aja bahagia. Kalau zaman sekarang beda. Ya mungkin karena pergeseran nilai. Transfer aja. Mungkin karena pergeseran nilai. Tapi benar loh Fer, kalau misalnya tadi Pak Kris bilang bahwa pendidikan dari keluarga itu penting. Pendidikan dari orang tua untuk membentuk karakter seorang anak itu sangat penting. Ternyata kita bisa lihat mungkin banyak orang yang menjadi dia mencuri atau melakukan hal-hal yang nggak baik karena mungkin pasti karena lingkungan keluarganya atau orang tuanya tidak menanamkan nilai-nilai baik. Dan sekarang kalau saya perhatikan kayaknya anak-anak sekarang udah mulai agak-agak kayaknya nilai budi pekertinya kurang banyak karena yang diterapkan tuh atau yang ditunjukkan hanya knowledge betul. Gitu loh. Tapi memang betul sekali Anita ya, bukan hanya sekedar nilai-nilai kehidupan harus ditanamkan, tapi kita juga harus belajar mengenai bagaimana sih kita menguasai diri, hati-hati dengan keinginan kita. Keinginan yang tadi kan dibilang Pak Kris bilang motivasi itu sangat menentukan sekali. Gitu. Bisa saja kan kita orangnya udah mulai benar gitu Pak Kris ya. Tapi kalau lingkungannya sendiri tidak menunjang gimana tuh Pak Kris? Kalau misalnya seperti kayak gitu gimana? Sekarang ya saya ini pengalaman saya ya. Setelah saya pensiun, saya melakukan kegiatan-kegiatan, rupanya apa yang saya tahu saya masih bisa memberikan masukan. Saya jadi instruktur lah di salah lembaga manajemen ya. Saya ke sana, terus setelah itu saya ditunjuk lagi untuk satu tugas khusus, apa saya masih bisa nggak? Ada satu perusahaan yang sedang sekarat lah katakan lagi. Nah, ini kalau perusahaan sekarat nih kita tahan dulu nih. Kita tahan dulu. Ada sebuah kisah ternyata ya, tapi setelah kafe yang satu ini. Silakan Mbak. Minum lagi. Iya. Terima kasih. Kembali di Coffee Time dan kali ini kita melanjutkan lagi nih, tadi Pak Kris yang ngomongin soal sekarat. jadi dibilang Pak Kris ini sekalipun sudah pensiunan tapi dia masih memberi kontribusi yang positif ya. Atau memberi masukan-masukan yang baik juga bagi generasi muda. Kawan-kawan gitu ya. Waktu itu ya saya ditantang begitu, satu tantangan gitu ya di usia saya yang sudah begitu. Lalu melihat ada suatu perusahaan yang menurut penilaian teman-teman nih, waktu saya ketemu itu mereka kayaknya you nih bisa nih katanya, bisa tangani ini suatu perusahaan. Perusahaan itu saya yang pemilik nih ceritanya ya, saya mau jual, kita mau jual atau mau ya sudahlah. Bagaimana menurut you? Saya bilang cobalah saya lihatlah gitu. Saya lihat, bahkan saya jadi mystery guest dulu di sana karena saya tidak bisa melihat begitu saja. Betul. Saya harus datang sebagai mystery guest. Dan saya datang di sana, itu satu perusahaan. Saya lihat, oh gitu memang benar juga nih ya.
katakanlah kalau melayani kok begini, kok gitu, oh gimana, apa betah ini, ya gitu. Saya bilang, saya lihat semua kejadian tuh, bahkan 1-2 hari saya kebalik, saya bilang ini sangat sulit buat saya, tapi saya mau tantangan, saya bilang. Kayaknya ini hal yang nggak benar, saya pengen tahu benarnya gimana. Itu tadi maksudnya sekarat itu apa Pak? Tidak. Kondisinya, jadi udah kolaps habis, rugi gitulah. Diambang kebangkrutan. Rugi. Jadi ceritanya Bapak dikasih tanggung jawab menangani perusahaan yang rugi sudah 5 tahun ya. Siapa yang mau? Kurang lebih. Sejak didirikan tuh nggak untung-untung gitu. Ya jadi pas-pasan, paling terus rugi lagi. Jadi bagaimana ya? Jadi saya melihat di perusahaan itu karyawannya sekian banyak, 100-an orang ya gitu. Itu mau hidup terus gimana ya, dengan pas-pasan terus ya. Ya kalau bisa break even itu sudah bagus ya, tapi kadang-kadang di rendah ini terlalu. Jadi hidup melayani itu kayaknya ini gimana ya, kita hidup nggak bulan ini gitu-gitu terus gitu. Nah itu kan sudah nggak sehat. Betul. Oke, saya bilang saya terima itu. Bahkan dibilang sama saya, coba 1 tahun. Saya bilang enggak, 3 bulan, paling lama 6 bulan. Kalau enggak, itu agak keluar kota ya. Jadi saya bilang, kalau enggak 6 bulan, you nggak usah tunggu saya 1 tahun, saya udah balik sendiri dulu gitu. Istilahnya kalau nggak sesuai dengan, kalau nggak sampai janjinya untuk membereskan semua itu nggak lebih dari 1 tahun, tapi 6 bulan. 6 bulan nggak, 6 bulan maksudnya kalau saya nggak berhasil ya saya balik. Jadi Bapak tunggu 1 tahun. Bapak kasih target untuk diri sendiri bahwa dalam waktu 6 bulan dia bisa harus bisa mengatasi masalah itu. Ya, dan saya lihat di situ ya, saya karena ya itu suatu perusahaan yang 24 jam ya. Ya katakanlah sebuah hotel lah gitu ya, gitu ya, ya tuh. Jadi saya itu yang tidak berpengetahuan latar belakang hotel manajemen hotel gitu, saya pelajari, saya cari bukunya, saya lihat ya memang. Terus saya malam bagaimana kondisi, pokoknya saya telusuri mulai dapur sampai kemana semua ya itu nggak ada orang yang jadi saya merangkap waktu itu sebagai direktur perusahaan atau apa. Tapi yang mau masuk sana masukin saya kira itu suatu hal yang harus saya lakukan, dan saya berharap Tuhan tuh buka jalan kalau kita mau cari kebenaran kan gitu. Dan itu terjadilah sehingga saya bisa bidang ini kelemahannya di sini, bidang itu, bidang ini, bidang itu, terus saya berjanji, saya berkumpul dengan karyawan. Langkah kita harus begini, langkah kita gitu. Terus kayak melihat di sini, kalau tadi disebut korupsi, ya itu memang mungkin alam pemikirannya beda dulu ya. Yang penting jalan lah, yang penting buat berapa gelintir manusia terjamin, mungkin gitu pikirannya. Nah itu dalam waktu berapa lama Pak Bapak berhasil mengembalikan dalam kondisi? Waktu ya tahun pertama sudah untung. Wah, sudah tahun pertama. Padahal sebenarnya mungkin pertama cuma untuk membenahi aja, tapi ternyata di dalam tahun pertama Bapak justru mendatangkan keuntungan buat perusahaan. Dan kalau Pak Kris lihat yang menjadikan perusahaan itu ambruk, apakah salah satunya juga karena ada tindakan korupsi di dalamnya? Ya salah manajemen aja gitu. Manajemen itu luas. Bisa ada korupsinya, bisa ada malesnya manajemen, bisa ada cari untungnya, segala macam. Itu korupsi kan kalau nggak salah undang-undangnya itu ya yang dibentuk itu ada 30 macam jenis korupsi. Nah korupsinya bisa aja kan, bisa itu bangkrut perusahaan itu karena karyawannya misalnya korupsi waktu. Iya kan, korupsi waktu. Jadi kerja harusnya jam 8 jam, dia dolor ini lah 5 jam gitu kan. Jadi berarti korupsi itu bukan tidak melulu masalah mengambil uang ya Pak? Ya, segala macam jenis manajemennya bisa masa bodoh ya sudah begitu aja lah gitu. Kurang kontrol, kurang pengawasan ya. Kurang pengawasan jadi, mungkin karena kurang pengawasan. Jadi apa yang dilakukan karyawan ikut juga kan. Kalau di atas, kalau bebas berarti dia bisa peluang untuk berbuat hal-hal yang begitu itu terjadi. Nah itu saya katakan satu manajemen mismanagement lah gitulah. Jadi mismanagement itu bisa berdampak memberi buruk, peluang untuk terjadinya berbuat hal-hal yang
di luar yang seharusnya gitu ya. Iya, jadi hal-hal seperti Mengarah ini pada korupsi, pembusukan ternyata Pembusukan bukan masalah uang aja. Berapa ternyata. banyak uang yang diambil? Bukan, ternyata pembusukan itu bisa